Malam, Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali berjumpa di Cahaya Kehidupan di catatan harian untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan hidup Anda semuanya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan keberlimpahan. Semua orang ingin hidupnya baik, semua orang ingin hidupnya menyenangkan, Anda juga, dan semua orang. Tapi faktanya, coba Anda lihat di sekitar Anda, di pinggir jalan tadi, ada banyak orang yang hidupnya tidak nyaman, ada banyak orang yang hidupnya terlihat susah gitu ya. Ada orang yang bajunya kotor, ada yang dia tidak makan dari pagi, ada yang dia harus meminta-minta, ada yang dia harus tidak punya rumah, tidur di bawah jembatan, tidur di emperan toko, dan sebagainya. Banyak orang seperti itu. Tapi di sisi lain ada juga orang yang hidupnya nyaman. Ada juga hidupnya yang penuh dengan kebaikan, punya keluarga yang bagus, punya anak yang cantik-cantik, punya anak yang pintar-pintar, hidupnya kaya, pekerjaannya bagus. Dia tidak lagi sibuk mikirin penghasilan dari bulan ke bulan, dan ada juga orang seperti itu. Artinya apa? Di dunia ini, semua orang punya kehidupan yang berbeda-beda sebetulnya. Tidak sama. Mungkin Anda dengan saudara Anda hidupnya beda kan? Padahal satu keluarga, satu garis darah, satu genetik gitu. Tapi berbeda hidupnya. Bahkan dua orang yang kembar pun hidupnya beda. Coba aja Anda lihat, kalau Anda punya teman yang kembar, pasti ada yang hidupnya tidak sama. Ada yang satu dia mungkin dapat suami yang kaya, satu dapat suami yang biasa saja. Padahal kembar. Saya punya teman juga yang dia kembar, yang satu bekerja sebagai PNS, yang satu bukan PNS. Berbeda, padahal kembar. Jadi, saya ingin menegaskan di sini bahwa hidup seseorang bukan tergantung keturunannya, bukan tergantung gen yang ada dalam tubuhnya. Meskipun dia dari satu keluarga yang sama, bisa saja hidupnya berbeda. Tergantung bagaimana isi pikirannya. Karena manusia dilahirkan dalam posisi yang sama, yaitu sama-sama kosong. Di agama dikatakan manusia itu seperti kertas putih yang kosong. Tergantung orang tuanya bagaimana mengisinya. Nah, artinya apa? Saya, Anda semua, dan semua orang awalnya adalah kosong, seperti kertas putih yang kosong. Bagaimana Anda mengisi program di kepala Anda, itulah yang menentukan hidup Anda ke depannya. Jadi, bukan serta-merta hanya keturunan. Bukan karena dia kembar, bukan karena dia anaknya orang kaya, bukan karena dia anaknya orang miskin. Itu bukan patokan, bukan ukuran sebetulnya. Anaknya orang kaya bisa aja jadi miskin. Anaknya orang miskin juga bisa jadi kaya. Karena semuanya berangkat dari posisi yang sama, yaitu kertas putih yang kosong. Kalau kertas putih itu diisi dengan warna-warna yang mengkayakan, maka jadinya kaya. Tapi ketika kertas putih itu diisi dengan warna-warna yang isinya miskin, maka jadinya miskin. Memang anaknya orang kaya lebih besar potensinya menjadi kaya. Anaknya orang miskin lebih besar potensinya menjadi miskin. Tapi itu hanya potensi, bukan kepastian. Kepastiannya tergantung isi dari kepala Anda. Tentu Anda mungkin pernah punya teman yang dulu anaknya orang kaya tapi sekarang hidupnya miskin. Atau sebaliknya, dia anaknya orang miskin tapi sekarang kaya. Ada kan? Nah, jadi itu bukan patokan, tapi potensinya iya. Secara potensi dia lebih besar kemungkinan menjadi kaya. Coba aja lihat.
Hampir kebanyakan anaknya orang kaya jadi kaya. Sebaliknya, hampir juga kebanyakan anaknya orang miskin juga ikut miskin. Potensinya iya, tapi bukan sebuah kepastian. Jadi, kalau Anda sekarang merasa lahir dari keluarga yang miskin, jangan bersedih. Jangan jangan down, jangan rendah diri. Jangan merasa saya anaknya orang miskin, saya anaknya orang nggak punya, saya anaknya orang susah. No, stop. Kalau Anda mau berubah, Tuhan pun merubah Anda. Tuhan tidak melihat siapa bapak Anda. Tuhan tidak melihat dari mana Anda lahir. Yang Tuhan lihat adalah apa isi kepala Anda, apa isi pikiran Anda. Kalau isinya Anda isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang mengkayakan, maka Tuhan pasti membuat hidup Anda baik. Tuhan pasti membuat hidup Anda kaya. Maka stop bersedih, stop merasa minder, stop merasa rendah diri kalau Anda lahir dari anaknya orang miskin. Percayalah, kaya miskin bukan tergantung keturunan. Kaya miskin tergantung isi pikiran Anda, dan memang seperti itulah hukum yang ada di semesta. Sadari itu. Hari ini, hari Jumat, tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang ustadz dari Serpong gitu ya. Beliau pengajar di MAN, juga sering mengisi pengajian, dan tadi si ustadz ini mengatakan bahwa ternyata beribadah itu juga perlu berpikir. Beribadah itu juga perlu memahami kerja pikiran, dia bilang. Kalau orang hanya beribadah aja tanpa menggunakan pikirannya, jadinya nggak tahu apa-apa ya Mas Firman ya gitu. Nah, memang seperti itu. Makanya di Al-Quran dikatakan berpikir, berpikir, dan berpikir. Jadi kalau Anda sibuk beribadah tanpa berpikir, Anda tidak dapat esensi dari ibadah itu sebetulnya. Anda tidak memahami esensi dari ritual ibadah itu. Kenapa? Semuanya harus dengan berpikir. Mengenali kekuasaan Tuhan itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mau berpikir, oleh kaum yang mau berpikir. Ya tafakkaru, kaum yang mau berpikir. Artinya apa? Anda harus belajar bagaimana menggunakan pikiran dengan benar, bagaimana mengendalikan pikiran dengan benar, bagaimana memaksimalkan pikiran dengan benar. Itulah perintah Tuhan kepada kita, perintah Tuhan kepada semua manusia, dan Tuhan sudah memberikan cara-caranya. Cara itu berlaku universal. Cara itu berlaku ke semua manusia. Kalau Anda menerapkannya, kalau Anda menggunakannya, pikiran dengan benar, hidup Anda pasti berubah. Beribadah juga harus berpikir. Beribadah harus menggunakan otak. Beribadah harus menggunakan pikiran. Jangan asal beribadah, jangan asal mengerjakan sesuatu yang Anda tidak tahu maksudnya. Gunakan otak Anda, gunakan pikiran Anda. Itulah ciri orang beriman. Itulah ciri orang yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Besar. Lihat diri Anda punya otak, punya pikiran, gunakan pikiran Anda, gunakan otak Anda. Mau Anda lahir dari anaknya orang kaya, mau Anda lahir dari anaknya orang miskin, kalau Anda menggunakan otak Anda, kalau Anda menggunakan pikiran Anda, maka hidup Anda pasti baik, hidup Anda pasti kaya. Tuhan tidak melihat sebetulnya dari mana asal Anda. Tuhan juga menyuruh kita beribadah, tapi dengan berpikir dulu baru beribadah. Berpikir yang benar, efeknya ibadah Anda pun benar. Pahami ini, resapi ini. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.